Baik teman-teman, nama saya Lisnia Triputri Halawa, NPM 2100900002, Fakultas Ekonomi kelas B, mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Bapak Dr. Antonius Gebang SE, MM. Judul buku saya yaitu Jatuh Bangun Bill Gates, penulis buku Ervina Pitasari, penerbit Checklist Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Fakta tentang Bill Gates. Pemilik nama lengkap William Henry Bill Gates ini adalah orang yang penting yang memiliki kiprah sangat panjang dalam lahirnya sistem operasi komputer yang dapat kita nikmati dengan mudah saat ini. Nama Bill Gates sering mencuat dan menjadi perhatian dunia tatkala dirinya menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia dengan usianya yang masih terbilang sangat muda. Berikut adalah beberapa fakta tentang Bill Gates. 1. Bill Gates mampu menghasilkan 250 US dollar setiap detiknya. Jika diakumulasikan, Bill Gates mampu menghasilkan 20 juta US dollar dalam sehari dengan pendapatan yang stabil. Bill Gates mampu mengantongi 7,8 miliar US dollar setiap tahunnya. Kedua, nama Bill Gates selalu tercantum dalam Forbes dari tahun 1993 hingga 2007. Ia menjadi orang kaya nomor 1 di dunia dari tahun 1995 hingga tahun 2007. Meski pernah melengsar pada tahun 2008, Bill Gates kembali merebut posisinya pada tahun 2009. Masih dari sumber yang sama, Bill Gates dinobatkan sebagai orang yang paling berkuasa nomor 5 di dunia. Program pertama yang ditulis Bill Gates adalah sebuah permainan. Saat itu, Bill Gates baru memasuki usia 13 tahun. Komputer yang ia gunakan berukuran besar dan sangat lambat apabila dibandingkan dengan komputer pada masa ini. Komputer tersebut bahkan belum memiliki layar. Tapi patuhnya komputer tersebut akan perintah yang diberikan. Seketika menyita perhatian Bill Gates dan membuat dia terus terkesima dengan kecanggihan teknologi saat ini. Saat Bill Gates menulis sebuah program, ia sangat suka mengamati bagaimana komputer dapat merealisasikan kinerja aturan pemrograman yang ia buat dengan sempurna. Bagi Bill Gates, komputer layaknya mainan. Ia telah menghabiskan masa kecilnya untuk bermain dengan mainan canggih satu ini dan mempelajari setiap detailnya. Tidak seperti kebanyakan anak lain, Bill Gates tumbuh dengan terus membawa mainannya. Mainan yang sejak dulu dibanggakan oleh Bill Gates, kini berkembang pesat menjadi sebuah sistem yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, mulai pengaturan sistem di bank, perangkat untuk bekerja, dan masih banyak lagi. Selain karena kekayaannya, Bill Gates juga menarik perhatian banyak orang karena kecerdasan yang ia miliki. Perjuangannya untuk tetap menggeluti komputer hingga memiliki dropout dari Universitas Harvard membuat tak sedikit orang tertarik untuk mengetahui lebih dalam kisah hidup ayah 3 anak ini. Namun, meski Bill Gates bergelimang harta, ia tidak serta-merta menyimpan harta tersebut untuk dinikmati sendiri. Sebuah yayasan sosial ia bangun untuk menyalurkan hasil pekerjaannya ke dalam kegiatan yang lebih baik. Selama menjalankan perusahaan Microsoft, Bill Gates telah melewati berbagai macam tikungan tajam. Microsoft yang bermula dari perusahaan kecil, terus-menerus berhadapan dengan para kompetitor
dari perusahaan-perusahaan teknologi yang telah mendunia. Beberapa perusahaan tersebut pada awalnya merupakan mitra Microsoft, namun karena beberapa hal, kerjasama yang semula telah disepakati justru membawa Microsoft masuk ke dalam jerat hukum. Pada tahun-tahun tertentu, wajah Bill Gates sering menghiasi TV. Namanya dicetak tebal dalam headline setiap koran. Media-media sering meliput berita tentang dirinya. Beberapa memberikan sisi positif dari pemimpin jenius ini. Namun, tidak sedikit pula yang menyoroti sisi kontroversial yang ia miliki. Microsoft kerap dihubung-hubungkan dengan tindakan monopoli atas tuduhan penggunaan posisi pasar yang dominan untuk membatasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Bill Gates adalah inspirasi bagi hampir seluruh pembisnis di muka bumi. Ia telah bertarung dalam peperangan yang sulit dengan membawa serta seluruh prajuritnya di bawah nama Microsoft. Meski Bill Gates tidak aktif lagi di Microsoft, ia meninggalkan kursi kepemimpinannya dengan Microsoft masih bertengger sebagai perusahaan nomor 1. Belajar dari masa lalu dan mencetak masa depan. Dalam bukunya, Bill Gates menyerukan bahwa untuk dapat memahami masa depan, kita perlu belajar dari masa lalu. Dalam bukunya juga, Bill Gates mengungkapkan bahwa tidak ada kata kejutan di masa lampau. Yang bisa didapat adalah pembelajaran. Terkadang banyak perusahaan yang terlalu fokus mengembangkan mesin komputer, penggerak atau perangkat lunak komputer justru kerap diabaikan. Sementara perusahaan yang berfokus mencurahkan uang mereka pada perkembangan dunia internet. Bill Gates mengutip contoh sejarah ketika berdiskusi dengan topik masa depan. Dia menggunakan perspektif sejarah ketika berkata bahwa dalam sejarah komputer komersial tidak ada perusahaan yang menjadi pemimpin di satu era, lalu sukses mempertahankan posisi di era berikutnya. Namun pada beberapa kesempatan, Bill Gates mengungkapkan bahwa memandangi kaca belakang adalah hal yang sia-sia dan membuang waktu. Ungkapan ini tidak dapat disimpulkan secara mentah. Seiring dengan pernyataan dari Mike Murray, wakil kepala sumber daya manusia di Microsoft, melihat kaca ke belakang sama dengan melihat para kompetitor. Microsoft tidak perlu melakukan hal tersebut. Menyadari potensi diri. Sekitar tahun 1970-an, banyak perusahaan yang berlomba-lomba memproduksi komputer dengan kualitas terbaik. Fenomena kemunculan komputer dengan ukuran kecil tentunya memantik rasa berkompetisi bagi para pencipta komputer. Baik itu orang yang suka merakit mesinnya, membuat programnya, atau dalam bidang yang lain. Bagaimana Bill Gates bertahan dalam persaingan yang ketat ini? Ya, Bill Gates mencari apa yang benar-benar menjadi minatnya dan menekuni hal tersebut. Sejak awal, bukan bentuk atau rakitan mesin komputer yang membuat Bill Gates berapi-api, melainkan kecanggihan program yang dapat dijalankan pada komputer. Bill Gates lantas menjadi kesukaannya ini sebagai hobi, sekaligus sebagai pekerjaannya. Dengan bekerja pada hal-hal yang benar-benar disukai, tidak peduli tekanan atau tantangan yang dihadapi, semua akan terasa menyenangkan untuk dilewati. Bill Gates lebih suka mencari solusi yang telah ada, mengolahnya, kemudian menyempurnakannya, daripada membuat ulang sesuatu yang sudah ada. Baik teman-teman, sekian biografi dari Bill Gates. Saya ucapkan terima kasih.